Usianya sudah belasan tahun sejak awal terbentuk. Ini band yang cukup banyak menghabiskan banyak waktu di scene musik Jogja, aktif berkarya dan perlu diperhitungkan sebagai salah satu pelaku scene blues Jogja bahkan nasional. Bersama saya Indra di Baca Koran Bincang Baca Koran sesi 2. Sudah ada bersama saya Gatra, Sinjo dan Abe. Please welcome Gi. Gimana kabar Gi? Alhamdulillah. Di tahun yang chaos ini? Langsung itu ya pembukaannya ya. Maksudnya kesibukannya. Yang kios ini. Apa kesibukannya teman-teman Gi? Kita masing-masing punya kesibukan sendiri. Okay. Tapi kalau Gi sendiri sedang mempersiapkan karya baru. Insya Allah doanya. Banyak yang bertanya ya, Gi, ini eksklusif aku pikir untuk dicatat. Ini podcast pertama Gi setelah 13 tahun. Bisa dibilang begitu. Perjalanan yang panjang. Orang penasaran cerita dari Gi, orang penasaran siapa itu Gi, cerita di balik karya-karyanya gitu. Mungkin bisa perkenalan Mas Gatra, Sinjo, Abe gitu. Mungkin bisa dari Gatra dulu cerita soal Gi gitu Ya. dan masing-masing perkenalan gitu. Okay. Siap, mantap, siap. Biasanya kalau cerita Ki itu AB itu ya. Yang jawab tuh. Jadi silakan AB biar Gimana? saya jawab. Halo, saya Abe Gi di drum. Ya, kenalan dulu nggak? Boleh. Iya. Ya, si Gi ini terbentuk di salah satu UKM di salah satu kampus di Jogja. Nah, dari tahun 2010 kita masuk. Terbentuknya 2011. Sampai 2000, itu waktu itu performasinya 6 orang. Masih bingung jati dirinya mau apa sebenarnya. Kita bentuk 6 orang. Ada saya, Sinjo, Gatra, ada 3 lagi, Mamo, Faiz, sama Mustafa. Mamo ini vokalis sampai 2013. Kenapa Mamo cabut? Karena Mamo ini jurusan kedokteran, jadi sibuk, jadi oke, kita mulai cari penggantinya. Terus Faiz juga cabut ke Kalimantan. Akhirnya kita nyari-nyari tuh, sebar flyer ke parkiran motor. Ya pas waktu itu lagi El Clasico ya. El Clasico Madrid 2011 itu. 2012 kalau nggak salah. Oke. Ya kalau nggak salah 2012 atau 2013 ya, antara itulah. Antara itu dulu. Dari 2013 akhirnya ada tuh yang kan kita kan sebar flyer, ada yang daftar lah gitu. Nah, ada 7 orang kalau nggak salah. Yang terakhir Wimar. Wimar masuk 2013 Topa keluar 2016 karena 2014 kita semua udah pada beres kuliah. Waktu itu Topa juga antara kerja atau sambil ngeband gitu, sibuk, jadi Mustafa memilih cabut karena kerja. Gitu cari yang penggantinya. Waktu itu udah berempat, udah ada Wimar tuh kan, berlima. Sampai sama Mustafa itu sampai 2015 mini album. Mini album 2015. Kebentuk agak ngeblues tuh mulai dari 2013 sejak Wimar masuk, karena sebelum itu kita nggak tahu jati diri kita mau kemana benang merahnya. Jadi pas ketemu Wimar, oke, cocok, yuk kita arahnya kemana nih, ya agak-agak blues gitulah. Oke, menarik tadi disinggung soal ke arah blues gitu. 2000 ya 10 ke atas, belasan awal gitu ya. Blues sudah nggak segemilang 90-an aku pikir.
tetapi masih ada. Kenapa? Apa semua senang blues saat itu? Dari teman-teman Gi misal. Boleh? Yang lain juga? Itu pertanyaan menarik gitu. Iya. Yang biasanya dijawab sama Sinjo. Jawabannya Gatra opo ya? Kenapa semua memilih blues gitu? Sepakat ini blues. Karena semua dengar referensi-referensi blues sebelumnya lalu ketemu gitu, kecocokannya di situ atau gimana? Sebenarnya kita berangkat dari genre yang berbeda-beda. Yang murni blues. Yang dari awal malah Gatra. Kalau saya pribadi waktu itu belum dengerin blues, cuma tahu blues itu gimana dan susahnya apa blues itu seperti apa, itu tahu banget. Teman-teman juga seperti itu, cuma karena tadi yang dijelaskan sama Abe 3 tahun itu kita cari jati diri. Ketika Gatra kebetulan sebagai songwriternya Gi kan, akhirnya kita sepakat kalau benang merahnya atau benang birunya, benang merah apa benang biru kan? Benang merah dong. Benang merahnya adalah blues. Dan kebetulan juga semua tertarik untuk belajar bahkan sampai saat ini tertarik untuk belajar terus blues. Tapi nggak menutup juga bahwa karya-karya kita itu bentuk dari sebuah kejujuran. Jadi kembali lagi sama pendengar, gimana menilainya, itu masuk blues kah, pop kah, bebas gitu sebenarnya seperti Oke. itu. Nah, itu kan apa tadi nyinggung soal dinamika terbentuk awal ya. Berarti formasinya ada yang berubah waktu itu. Formasi Dari terbentuk awal 2011 lalu berubah, masih berubah. yang diganti berarti Vokal sama keyboard. vokal sama keyboard Ya, ya. vokal itu 2013 ganti Wimar. Ada gitar. Dulu ada gitar 2. Satunya Faiz itu tadi. Faiz ke Kalimantan. Nah, kita berlima aja tuh. Akhirnya ketemu Wimar berlima, jadi berlima. 2016 Mustafa sibuk memilih untuk undur diri. Mengundurkan diri, ya kita cari yang baru. Akhirnya ketemu Kakak di 2017 kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Tapi sama Mustafa itu mini album. EP ya. Ya, mini album sama Mustafa. Oke. Selesai. Mungkin yang yang unik dari gitu kan, selain daripada namanya gitu, juga liriknya itu intimatif gitu ya, personal. Mungkin bisa bagi sedikit gitu proses kreatifnya, nemuin lirik atau riff-riff yang intimatif yang blues tapi bisa dinikmati oleh banyak pendengar gitu, banyak kalangan. Itu bisa diceritain nggak? Mungkin Gatra bisa bagi cerita kreatifnya. Oke. Jadi agak mundur ke belakang sih soal pendekatan kenapa blues tadi. Sebenarnya pendekatan itu karena Wimar juga. Artinya Wimar salah satu yang karakternya tuh beda sama si Mamo yang dibilang Ambek tadi kan. Artinya dalam pengkaryaan ya, secara notasi terutama itu kalau bisa ngedukung karakternya dia gitu. Kalau Wimar rock, basicnya rock, tapi sempet dia ngobrol panjang, bisa kok kalau misal di agak ada bluesnya, ada popnya juga gitu. Itu pertama. Kalau soal proses kreatifnya, biasanya kebetulan saya ada materi nih, gitu. Terus tak presentasikanlah ke beliau-beliau ini, gitu. Ada yang, wih enak nih gitu kan. Ada yang diem aja, nggak ada ekspresi. Oke, skip. Gitu. Untuk referensi misal Referensi ya. misal baca buku atau apa, puisi, senang puisi tertentu mungkin Itu yang masuk dalam jadi ternyata nggak bisa lepas dari referensi. Maksudnya lirik dari lagu-lagu sebelumnya, terus buku, film, ya seputar itu. apa penulis atau ini tertentu gitu yang cukup mempengaruhi dalam proses berkarya penulisan lirik, ada nggak? Kalau boleh, menarik banget tuh untuk diketahui. Ya jadi gini, harus bilang kalau Mas itu salah satu kritikus lirik paling tajam tuh, Mas Kandung. Kebetulan kan beliau penulis juga. Udah terakhir ngeluarin kumpulan cerpen Seharusnya Malam Ini Saya Jatuh Cinta, Sulung Pamanggih itu. Dia yang nulis lirik Cinta Kembang Api juga salah satunya. Nah, beliau itulah yang kritikus paling tajam ya. Jadi
Kalau misalnya materi ini gimana? Tidak. Namanya Syah boleh di Sulung Pamanggi. Sulung Pamanggi. Sulung Itu Pamanggi. perlu dicatat karena Cinta Kembang Api itu salah satu hits ya. Yang Iya. yang orang pasti bertanya di balik itu ada siapa gitu. Iya. Itu Sulung Pamanggi itu. Itu salah satu harus saya mention yang paling berpengaruh dalam kepenulisan. Artinya referensinya juga, kritikannya gitu. Referensi ini baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Nggak jauh-jauh dari dia. Gitu. Ada nggak cerita menarik di balik proses pembuatan lagu Gi? Mungkin tektokan atau apa gitu yang unik dari produksi gitu misal? Tukar isi kepala kan tentunya kan waktu produksi itu. Iya. Yang menarik tuh Atau cerita yang berkesan gitu mungkin ya. cerita yang berkesan itu Dari ya kan karena kan zaman itu kita masih berkuliah kan, jadi belum bisa nyari penghidupan sendiri, jadi masih oke, ini gimana nih biar yang menariknya tuh di proses kreatif pembuatan mini album. Waktu itu kita apapun lah yang cara-cara yang bisa dia ngamen. Waktu itu masih ada Sunday morning di UGM kan. Sunmore. Sunmore. Proses kreatif yang paling berkesan buat saya itu yang itu, persiapan 10 hari, cuma 10 hari untuk mini album launching. Persiapan 10 hari. Persiapan 10 hari. Itu ragu semua kan. Waktu itu ada Bang Kiki namanya, Bang Kiki Ritek. Bang Kiki Ritek tuh kakak angkatan di komunikasi. Oke. Bang Kiki itu, yuk garap yuk. Sisa 10 hari, terserah kalian gimana caranya, gue yang mikirin konsepnya kata dia. Oke, akhirnya itulah. Gimana caranya nyari duit biar jalan nih semampunya. Oke. Dan alhamdulillahnya Bisa, jadi dan jadi. berkesan gitu. Itu 10 hari, ya. album apa waktu itu ya? Kopi Blues. Coffee Blues. Itu album yang mesti ditandai satu monumen dari gitu ya. Aku pikir EP ya waktu itu. EP. Oke. Seru banget itu. Ternyata di baliknya proses itu ya. Proses. Seru sih, seru. Menurut saya seru. Aku ada yang lebih seru sih. Gimana tuh? Ini Curhat dong. Juga sebagai pemantik aku waktu itu untuk cepat lulus. Ternyata seorang AB bisa. Oh, saya ternyata. Iya, bisa. Kita waktu itu ada rekaman. Punya album, bisa ngerekaman sambil ngerjain skripsi karena deadline. Ngerjain Sambil ngerjain skripsi. multitasking gitu berarti ya. Jadi dia ngerjain skripsi, giliran dia ngedram. Setelah itu dia ngerjain skripsi lagi. Oh iya. Iya. Makasih Mas. Tapi skripsi selesai. Skripsi selesai dan dia wisuda. Itu tantangan yang perlu dihadapi ya pertama itu. Oh, itu Sebelum mengerjakan saya album. semangat. Oh, ternyata sampai orang yang tanggung jawab banget. Lebih ke tagihan orang tua ya, Jo. Menarik banget. Kalau Mas Gatra sendiri punya cerita. Setahu aku banyak sekali kan, maksudnya kerja kreatif juga Mas Gatra nulis juga ya, setahu aku. Itu penting juga dibagi. Mungkin pengalaman menarik di balik itu. Pengalaman menarik gimana ya? Ada yang menarik gimana Mungkin dong? nyari inspirasi juga. Ya banyak sih, Berkesan. banyak soalnya banyak. Ya, udah belasan tahun aku pikir. Banyak lah, maksudnya enggak iya, banyak yang terjadi, kayak misal waktu perjalanan mau tur itu juga banyak tur. banyak hal. Tur pertama. Tur pertama Jawa Bali. Tur pertama Jawa Bali Kapan itu? 2016. 16 ya. 2016. Overland. Overland. Blues Overland. Teman-teman Bandung itu yang ngajak. Mbak Kartika WD juga itu salah satunya harus kita mention. Yang terlibat dalam Iya, yang banyak beri, perjalanan G ya tentunya. ya itu bagian dari perjalanan, dan banyak masukan beliau yang membangun lah secara mentalitas gitu. Orang penasaran dengan Gi. Paling enggak kalau dicari di kanal gitu ya, Gi punya jutaan pendengar seluruh Indonesia. Gi tour konser di luar Jawa bahkan. Itu pencapaian menarik dari kisah persahabatan sejak kuliah ya aku pikir. Tapi jarang banget muncul Gi band gaib Jogja, bisa dibilang gitu. Yang muncul
2-3 kali setahun. Orang butuh untung-untungan untuk ketemu gitu. Itu ada alasannya kah? Ada sesuatu di luar musikal misalnya, di kesibukan masing-masing, atau memang strategi? Karena setiap kali dilirik selalu penuh, selalu tumpah ruah panggungnya itu, sampai naik-naik kan terakhir waktu naik-naik penontonnya. Itu bisa ceritain nggak? Band gaib ya. Band gaib kalau bisa dibilang gitu. Ngomong-ngomong, Strategi atau apa ya ngomong kayak gitu? bisa sampai situ ya, apa band gaib gitu ya. Ini testimoni dari banyak teman-teman tentunya ya. Iya ya, agak susah jawabnya ya. Agak mistikal gitu ya. Jadi gini, apa gimana ya? Kalau ngomong soal gaib ya, jadi ingat sama ini. Salah satu buku itu bukunya saya lupa, tapi istilah apa? Keistimewaan Gus Dur gitu kan. Kalau di buku kan biasanya di depan tuh ada statement dari tokoh-tokoh yang tuh. Kalau nggak salah di situ ada dari mana ya, testimoninya Cak Nur. Nur Majid. Iya. Beliau bilang dari beberapa hal yang gaib, Gus Dur salah satunya. Nah, kemudian dengar tadi event yang gaib gitu. Artinya suatu kehormatan ketika Cak Nur melihat Gus Dur sebagai salah satu yang gaib, kemudian ada pandangan bahwa Given yang gaib, itu salah satu kehormatan buat Ki. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, gaib itu kan nggak bisa dijelaskan sama manusia gitu kan. Artinya ketika si manusia ini menjelaskan kegaibannya, artinya batal dong, nggak gaib lagi gitu. Jadi udah dua itu. Unexplained ya. Udah Unexplained. Menarik. Tadi kegaiban. Ada interpretasi banyak tentang lirik G. Kemarin waktu kebagian nonton konser G terakhir, pada bilang kesan lirik lagu Jarak tuh menarik. Oke. Itu kok aku dengarnya sufistik ya? Kayak gitu. Jangan takut pada jarak, ada saatnya aku kan menjemputmu. Itu kan walaupun secara umum dimaknain lain, tapi kan pengalaman mendengar, pengalaman memahami lirik bait per bait itu kan sangat personal gitu. Sangat personal. Siapa yang bertanggung jawab nulis lirik itu gitu misal? Yang bisa jawab prosesnya gimana atau ngasilin apa benar gitu? Malah Apa kejauhan misalnya? ternyata ada yang berpikir ke sana juga ya. Bisa. Iya. Memang berarti sangat bebas ya menginterpretasi tulisan. Sebenarnya itu nggak itu banget mas, Nggak sedalam itu ya? Dalam itu enggak. Itu dari gara-gara Mustafa itu loh yang keluar karena kerjaannya mungkin. Mustafa dia karena dulu ya masih usia segitu lah ya, maksudnya habis lulus ya kita ya. Lulus. LDR sama mbak-mbaknya yang sekarang udah nikah punya anak. Atau lirik itu berkembang dengan kegaiban? Gitu sendiri mungkin aja ya. Tapi ya menarik juga sih karena di dalam satu premis gitu, misal soal topa gitu. Di dalam perjalanan penulisan ya tetap ada dari mana-mana. Misalnya dari topa, itu dari topa lagi. Jadi nggak sedalam itu mas, itu cuma topa. Cuma aku nggak ngerti. Tapi ya Ya. sebebas itu kan. Sebebas itu nggak apa-apa. Bahkan saya salah satu personil yang punya lain juga, nggak sama kayak si Gatra sebagai penulis padahal. Karena lagu Jarak ini juga ternyata ketika kehilangan almarhum ayah saya juga, lagu ini kena buat aku gitu. Jadi lagu Jarak itu bisa menceritakan keluh kesahku ketika rindu dengan bapak. Dia bahkan relevan ya Iya, bahkan relevan. dengan keadaan-keadaan lain gitu. Selain terbatas kekasih gitu ya, ternyata bisa Iya, benar. general, bisa begitu Aku berkembang juga, dimaknainya. aku juga mungkin ada soal Jarak
Soal jarak? Enggak, soal ini fokusnya David. ke interpretasi kali ya. Ayo bisa interpretasi David nggak atau apa-apa dia. Apa tuh? misal Bisa pengalaman ngomong dulu. David atau gimana, terserah lu. Ini kan baru terakhir tuh kemarin tuh ada film Sore, nggak apa-apa ini. Oke. Nah, aku lupa siapa yang ngomong. Cuma Iga bersuara itu ternyata kaget juga. Jadi diinterpretasikan oleh sutradaranya menjadi wujud film jauh berbeda sama maksud dari Iga bikin itu. Tapi ya itulah lirik, ketika sudah lahir silakan sesuai dengan masing-masing. Interpretasi bebas gitu. ya, bebas, Karya gitu. tuh bergerak dengan riwayatnya sendiri gitu kira-kira. Ya. Menemukan telinganya sendiri. Tadi nyebutin apa Mas Iga gitu ya, Iga Mas Hardi Barasuara gitu. Aku juga kemarin ngecek berita gitu, pernah terlibat kolaborasi atau dengan untuk produksi ya remaster Jarak ya kalau nggak salah sama Mas apa? Oh, Bang Dede. Oh, itu Bang Dede. Dede. Bang Dede Kumala. Itu gimana ceritanya tuh, bisa di-sharing nggak? Agak itu. Tekniknya kok bisa kelop ke situ gitu. Sama di Sama BIP bahkan ya. Oh, itu Pak panjang ceritanya. Iya panjang sih, tapi intinya gimana ya? Intinya waktu itu sama Abed tuh. Jadi Nah, tuh kue proses mendengar kayak Iya, bentar gimana ya. gitu, masih Jadi penasaran. waktu itu kita tuh dari Blues Overland itu kan tur Jawa Bali. Kita tuh punya teman band di Bandung. Dev. Dev, bukan Devnya, maksudnya bandnya apa? Oh, Green Dolphin. Street. Green Dolphin Street. Dev itu gitarisnya. Gitarisnya tuh waktu itu mereka sempat main di apa Jarum Coklat ya. Jarum Coklat. Jarum Coklat. Kebetulan waktu itu di Jarum Coklat tuh ada Bang Dede Kumala. Kata Dev itu Dev ngasih tahu lagu kami ke Bang Dede. Akhirnya kalau nggak salah Dev kita minta Dev ngasih ke kita kontaknya Bang Dede, terus kita gimana nih arahnya ke 2016 itu kalau nggak salah 2016 kita arahnya gimana nih ke Jakarta, nyobain yuk ngapain ke di Jakarta, nyebarin ke radio atau apa kayak gitu ke Jakarta. Nah, salah satunya adalah tujuannya ke Bang Dede Kumala tanpa perantaranya Dev itu pun kita belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, di Jakarta itu baru kita healing tuh ke kafenya Endayan Resa, terus Air House ya. ya niatnya sowan aja sih, terus ke Indies Party Bang Japs, terus ke Bang Dede juga termasuk. Akhirnya Ya, sampai di assalamualaikum sana gitu aja gitu. Nah, itu dari situ berlanjut kita, alhamdulillah hubungan baik sama Bang Dede. Produksinya berapa lama sampai selesai tuh rekaman? Itu 2020 itu ya kalau proses Berapa bulan gitu atau? Kalau yang lagu Yang jarak ya. Iya, Oh, itu kan atau banyak sama apa? Jarak sama Bunga yang mau libatkan Bang Dede. Oke. Iya. Kalau aku ingat yang lagu Bunga itu seminggu kita, hampir seminggu. Ya, proses produksi. proses produksinya. Iya. Proses produksi dengan Bang Dede hampir seminggu. Itu di Pisang Musik Studio, Pisang Musik punya Bang Dede Kumala. Stay di ini Di sana. di Jabodetabek berarti. Iya. Kan beliau yang biasanya tuh ngeprodusin Ipang kan. Iya. Jadi ya, ya nggak tahu ya. Beliau juga Berminat gitu. ramah gitu, humble gitu. Ternyata cocok sama materi yang Welcome, ditawarin gitu. sama Gi. Awalnya sih lebih ke pendekatan maksudnya kecocokan personal kali. Ya, baru ke situ mungkin nyambung. Mungkin ada hal-hal yang unexplained tadi ya, gaib tadi mungkin. Balik lagi gitu. Karena niatan kita ke Jakarta tuh apa ya? Sharing ya, Iya, sharing sowan. doang, sharing. Belum pernah ketemu. Belajar lah Ya, kasarnya. sowan lah. Minta dicaci maki karya kita tuh gimana gitu. Ya, gitu. Ya, mungkin agak gabut juga ya. Motoran kita kan. Ya dari di Jakartanya motoran. Dari sininya kan keretaan masing-masing. Aku tak pikir waktu itu keretaan. Jadi dua karya ya yang keluar waktu itu, Bunga sama Jarak ya. Jarak yang versi akustik. Kalau versi akustik mau kirim-kiriman file aja sih. Tadi nyinggung soal kesibukan itu ya, mau produksi. Aku kemarin ngelihat Gatra apa poetrical performance kali ya di tengah-tengah show. Itu menarik. Aku jadi penasaran banget sama apa yang bakal dikeluarin sama Gi besok gitu. Bisa spill dikit nggak itu
secara materi. Aku percaya Gi tentu punya perjalanan ya, belasan tahun gitu. Album apa? Kopi Blues, album Kamar Malas itu kan menceritakan perjalanan Gi. Yang ini gimana nih, aku penasaran. Ada refleksi nggak perjalanan Gi belasan tahun gitu sampai album berikutnya ini? Gatra lah. Siapa bisa jawab sih? Gatra aja. Gimana ya? Untungnya Sinjo aja. Saya enggak. Gimana? Kue Saya manut Gatra. Loh, kok gitu Ya, enggak spill dikit maksudnya? lah paling enggak. Tetap perjalanan sih oleh maksudnya. Fase Misal kayak contoh kemarin kamar malas itu kan ada balada mahasiswa gitu ya. Di balada mahasiswa di Kopi Blues di saya Kopi. maksudnya menandai satu fase Oh, iya. perjalanan gitu. betul. Yang kali ini kan tentu sangat berkembang gitu secara perjalanan, refleksi perjalanan Gi sendiri gitu. Iya. Ada yang beda nggak mungkin dari album Gi yang kali ini? Mungkin ada bedanya, dulu Gi belum belasan tahun, sekarang udah belasan tahun ya kan, beda itu. Komedi aja nih orang. Apa ya? Ya satu hal yang sama tuh kayak tadi Sinyo bilang, kayak kalau kita punya keresahan apa nggak, karya tuh satu hal ya, maksudnya nggak bisa diotak-atik, tapi setelahnya hal lain. Mungkin ada sepakat banget tadi sama Indra bilang tuh, tanda fase penanda. Perjalanan Ya masih seputar itu. Jadi nanti akan gimana ya tentang kerjaan misal gitu. balik lagi. Yang jelas nggak jauh-jauh sih gitu. Kalau kata Sulung kan gini, nulis lagu kan aktivitas main-main yang nggak bisa jauh dari realitas. Nah gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh aja. Ya kita doain. Itu targetnya kapan? Ada tenggang waktu tertentu atau let it flow? Sak madione lah. Sama Dione. Ya kita doain semua teman-teman. Mulainya let it flow gitu ya. Sama Dione lah. Terus berprosesnya. Benar, terus berkarya gitu ya. Benar-benar. Kemarin aku ngelihat apa pendengar Gi ya, itu bukan cuma pendengar, tapi mungkin fanatik kali ya, di garis depan bahkan ngelewatin marka panggung tuh. Ada nggak cerita unik gitu atau berkesan dengan fans mungkin yang jauh, sentimental maybe? Bukan unik ya, tapi sedikit menyedihkan buat kami. Oke. Ada sosok yang bernama David. Beliau itu almarhum. Di asalnya dari Medan. itu Siantar. ya, Siantar. Kita nggak tahu itu siapa si David sebelumnya. Suatu saat di komen jarak ya kan, Iya. di komen jarak Di YouTube. di YouTube itu banyak banget yang spill David. Siapa si David ini? Penasaran lah kita cari tahu. Ternyata David adalah salah satu orang yang menyebarkan karya-karya Gi di Sumatera. David ini. David ini. David Tarigan ya. David ya. David Arigan. Kebetulan waktu kita main di Karo, ternyata ada tuh teman beliau yang bercerita gimana David sama Gi gitu ternyata. Dan itu bikin kita terharu banget. Dan sayangnya kita belum pernah ketemu David. Waktu itu dan kita di panggung, usapalah David lewat panggung gitu lah. Bentuk apresiasi kita. Tribute ya kira-kira. Untuk lagu jarak ini khusus buat dia memang gitu. Dan ini temennya David. Nah ini termasuk dia, termasuk Spirit of Monday. Spirit of Monday. Ternyata sahabatnya. Si vokalnya itu siapa lupa. Sebut nama dia itu ya Itu, satu teman dia, tongkrongannya satu mereka. tongkrongan mereka. Dan bapaknya David setelah manggung di Karo hubungin saya. Dan dia cerita juga tentang David, gimana dia memperkenalkan lagu-lagu Gi kepada teman-temannya di sana. Dan dia terima kasih sudah mengingat David waktu di panggung. Itu bikin kita terharu lah. Ada kontribusi yang nggak bisa dijelaskan gitu ya, Iya betul. dari fans gitu, dari pendukung, pendengar gitu. Kalau Gatra bisa bagi cerita yang berkesan dari fans. Iya. Banyak. Gimana kan? Kalau dari komentar-komentar YouTube tuh paling jujur lah, tak pikir jujur.
ada yang dia curhat panjang banget perjalanan hidup asmara atau sama orang yang itu banyak banget. Nah itu mudah-mudahan jadi energi yang bisa kita olah dengan tepat ya, maksudnya sebegitu apresiatifnya mereka teman-teman mengapresiasi lagu dan masing-masing punya lagu masing-masing nih gitu, dengan perspektif yang masing-masing juga, ceritanya masing-masing gitu, kisahnya gitu. Dan wah itu terima kasih sih, maksudnya Nggak nyangka gitu. nggak nyangka sampai situ. satu sisi percaya kalau lagu itu bakal nemu pendengarnya ya, tapi untuk yang mungkin kayak Mas Indra bilang tadi seintim itu ya, bukan, maksudnya di luar kontrol kita juga ya. Oke. Oke. Gimana? Ada nggak? Enggak, Gimana? kalau aku sama, nggak jauh beda sama Gatra. Kalau Gatra ya mungkin lebih fokus di komen. Kalau aku ada yang cover tuh, oh terima kasih banget gitu. Maksudnya, ya terima kasih aja. Gitu. Cover. Ada yang kalau misalnya ngeliat di YouTube, oh ada yang cover nih ternyata, terima kasih aja. Itu menarik. Masuk akhirnya mesti aku singgung gitu ya tentang cover. Karena kan nggak banyak, atau itu personal, balik lagi ke seniman gitu ya, ke musisi. Ngelihat karyanya dibawakan gitu. Kalau Gian termasuk cukup terbuka dengan, kalau bisa bilang, isu royalti belakangan tuh gimana? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Enggak secara detail Sinjo tuh Gatra bisa. Bisa nggak diceritain dikit, mumpung lagi momennya gitu ya, pandangan Gi soal hak cipta atau Wadaw. ya hal seperti itulah kira-kira. Di EP 2015 tuh, EP Kopi Blues tuh launching tuh, gitu cover dibikin sama Eric Clapton, karena salah satu yang jadi pengaruh juga di musik, dibikin sama Eric Clapton. Banyak lah musisi pendahulu yang memang inspiring ya, menginspirasi. Kita coba copy perspektif itu ketika ada yang, bukan berarti gimana ya, maksudnya ketika ada yang mengapresiasi gitu, ya sudah, paling dilarang, kan gitu. Jadi cukup terbuka sebenarnya karya itu. Menarik banget. Oke. Sangat terbuka sih ya. Tadi nyinggung Lagi soal pula kan belum, yang cover belum ada yang meledak, belum ada nilai ekonominya. lain lagi ya. Kan nggak Ya apa-apa. bisa didiskusiin lah. Ya segala sesuatu bisa dikomunikasikan ya. Kenal, ngobrol gitu. Rencananya tadi, waktu penasaran. Aku penasaran banget sama album berikutnya. Nama gitu belum bisa dibagiin judul albumnya. Belum ada malah kayaknya. Belum ada. Ya kita doain ya, semoga Project G bisa Amin. cepat bisa menyapa telinga pendengar gitu ya. Oke, sekarang kayaknya aku butuh referensi deh dari G. Lagi pada denger apa belakangan gitu. Abe, Sinjo, Gatra, bisa bagiin nggak? Tadi kan aku ingat banget Sinjo ngomongin soal kita nggak blues awalnya, tapi nemu akhirnya blues kasih jalan gitu. Mungkin belakangan lagi dengar selain blues atau blues, bisa sharing nggak? Mungkin underrated ya, bisa dibagi rekomendasi. Kalau lagu-lagu sekarang. Ya. Iya, lagu-lagu sekarang malah. Maksudnya Bernadia tuh aku masuk. Bernadia? ya, Oke. Bernadia terus Fish mungkin ya. Fish. Sambil bakar-bakar itu enak ya. Kenapa tuh? Ya yang umum sekarang yang Ya lagi happening. lagi pengen gitu. Pengen tahu. Karena kan makin kesini kan makin variatif ya. Ada suara gue gitu. Bara Suara pun itu karena enggak maksudnya album Bara Suara yang terbaru kan 2023 atau 2004 kalau nggak salah, yang album keduanya. Nah, kalau yang Typhoon ada beberapa yang tahu. Nah, Bara Suara karena film Sore gitu. Sangat filmis ya referensinya gitu. Oke. Sinjo bagi Oh, aku- referensinya tuh. Iya, kalau aku random banget soalnya. Mulai dari The Purple, suka Bad King, suka Gary Moore,
terus tiba-tiba nanti yang lagi viral sekarang aku dengerin juga gitu. Tapi akhir-akhir ini paling denger sering itu suara rakyat. Boleh juga ya. Iya tuh. Yang jarang didengar dari Jakarta. Kursi ada ya. kursi. Aduh. Kadang susah dicari kursi sekarang. Iya. Lagi denger suara rakyat ini gitu. Aduh. Di mana-mana soalnya. Aduh. Statement politik. Nggak ada yang Kan- bisa ngelawan nih. Makin penasaran kan sama album Gi besok nih kayak apa. Waduh. Aduh. Kalau Gatra bagiin dong, ini pasti penasaran gitu ya. Oh, enggak. Nemuin referensi ref Nggak dari setuis Gi misalnya. dia lah. Dia tuis banget tadi. Soal rakyat ya. Apa istilahnya punchline banget udah. Punchline-nya udah sama dia tadi. Gimana dong? Atau Gini rekomendasi, dong, Dit. rekomendasi mungkin untuk pendengar Gi, kalian mesti dengerin ini gitu, Oh. yang jarang disentuh, yang jarang dieksplor gitu. Enggak juga sih, karena itu personal ya. Oke. Maksudnya siap kalau dia misal cocok sama apa ya udah dengerin aja gitu. Kalau akhir-akhir ini sih lagi denger. Ini kan ada lumayan nih kayak apa teman-teman. Jadi gitu saya lah misalnya itu dekat sama skena apa gitu, pang lagi naik gitu, ada momen itu menarik gitu. Jadi masih kayak The Cloves itu The Cloves. lagi dengerin The Cloves, terus Jeblok juga The Blocks. denger, terus Heaven Hell itu ada satu lagu sing ya intim ya, maksudnya teruntuk kau yang berjuang itu sentimental sih, sweet punk tapi bisa sentimental itu tuh wah itu indah, itu aku bilang indah. Sama Spirit of of Monday. Monday hingga pagi nanti Nggak pagi nanti. itu, karena kemarin juga habis main bareng, terus kemarin baru ketemu, terus dapat oleh-oleh dari mereka, sama ternyata mereka mau Launching. Mau launching. Minggu launching depan ya kalau nggak EP. salah ya. Iya, bulan ini. Itu seru, mesti dipantangin teman-teman. Mantap. Spirit of Monday akan launching dalam waktu dekat, mungkin setelah ini tayang, atau ya bisa ditengok karya mereka ya. Yes. Menarik untuk dikulik, didengar gitu. Oke. Bisa mungkin salam buat pendengar kali ya. Ada nggak pesan atau apa untuk pendengar gitu, Mas Gatra, atau salah satu bisa sih, bisa ngasih salam buat pendengar. Salam. Ya, salamnya di bionya itu tiada hal yang lebih menyenangkan selain jadi perjalanan hidup dan asmaramu. Seru. Satu salam dari kita tuh ya itu panjang umur apresiasi. Banyak apresiasi. Oke, bicara soal apresiasi, menarik banget. Gi salah satu band yang punya landing page sudah lama, aktif. Teman-teman bisa kunjungi di mana apa? Godblessyou.com. Godblessyou.com. Di situ ada biografi resmi, Ya. riwayat, lalu merch. Teman-teman bisa dukung Ya. musisi tanah air di situ. Oke, sekian di Bincang Baca Koran episode 2 dengan Gi. Terima kasih Gi. Terima kasih. Terima kasih. Ngobrol. Terima kasih. Ditunggu banget karyanya. Oke. Amin. Sampai jumpa di Bincang Baca Koran berikutnya.